Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Sangat bersyukur pada kesempatan ini oleh karena boleh bersama-sama kita semua di dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat yang boleh memberikan manfaat rohani yang begitu besar bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Kita telah berada di triwulan yang terakhir untuk tahun 2022. Kita punya pelajaran sekolah Sabat yang sangat menarik dengan tema yang luar biasa tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Dan kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan judul Pengharapan Perjanjian Baru. Sebelum melanjutkan pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah kami, yang penuh dengan berkat, Allah yang telah memberikan kepada kami kesempatan yang indah dan luar biasa saat ini untuk boleh mendalami kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan akan menolong kami untuk memiliki kemampuan yang berasal daripada Tuhan melalui pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh dan mampu untuk mendapatkan berkat-berkat rohani melalui pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Terima kasih Tuhan akan menuntun kami. Kami meminta semuanya ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran yang ke-8 saat ini dengan judul Pengharapan Perjanjian Baru, dengan tema yang luar biasa, diikuti dengan ayat inti yang terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 berbunyi seperti ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat yang penuh dengan makna yang dalam menyangkut kehidupan kerohanian kita yang hidup di akhir zaman ini. Bahwa kehidupan yang akan kita dapatkan nantinya setelah kita selesai dengan semua yang ada di atas dunia ini, sejarah dunia akan selesai, tetapi bagi umat Tuhan akan tetap memiliki kehidupan. Dan kuncinya adalah barang siapa memiliki anak. Barang siapa memiliki anak. Paulus menyebut kedatangan Yesus yang kedua sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Pengharapan yang penuh bahagia. Di dalam perjanjian baru, banyak informasi yang kita boleh dapatkan tentang peristiwa yang besar ini. Peristiwa yang mulia ini. Dan pengharapan ini erat kaitannya dengan kebangkitan dan hidup yang kekal bersama Yesus. Kebangkitan dan hidup kekal bersama Yesus. Namun, pemirsa, kita melihat saat sekarang ini bahwa ada banyak orang yang meragukan itu. Banyak orang yang meragukan itu. Kedatangan yang kedua dan akibatnya telah menjadi hal yang tidak penting di antara beberapa orang Kristen. Menyangkut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menyangkut kehidupan yang telah dijanjikan di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Dari semua keraguan umum tentang topik ini, ada umat-umat Tuhan yang kecewa. Ada umat-umat Tuhan yang mungkin berkata, sudah lelah saya menunggu. Ada yang mungkin berkata, apakah kita ini memiliki kehidupan yang abadi? Tidak pernah ada akhirnya.
Kalaupun nantinya kita mati, apakah memang ada kebangkitan yang akan kita dapatkan? Apakah memang benar bahwa di akhir zaman ini ada pengangkatan secara rahasia bagi umat-umat Tuhan? Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-19 berbunyi seperti ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau katanya kita memiliki pengharapan ketika kita hidup di atas dunia ini. Sesudah itu tidak ada lagi pengharapan yang kita boleh dapatkan. Ayat ini berkata seperti ini. Kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Satu-satunya kehidupan setelah kematian yang Paulus ketahui dimulai setelah kebangkitan. Karena itu dia yakin tidak akan ada harapan bagi orang mati jika kebangkitan itu tidak nyata. Kalau kita terima tentang kebangkitan Yesus, kalau kita mengaminkan apa yang dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan, dan kita memiliki keyakinan itu di dalam kehidupan kita, maka pengharapan itu yang boleh kita miliki saat sekarang ini akan membuat kita memiliki kehidupan yang penuh dengan semangat untuk peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jika kita percaya bahwa semuanya berakhir ketika kita mati, kita adalah seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Pemirsa yang berbahagia, jika katanya kita percaya bahwa semuanya berakhir ketika kita mati, maka sia-sialah apa yang kita harapkan. Ayat yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 memiliki inti, yaitu seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan, maka kita tidak punya iman seperti yang diharapkan bagi setiap umat Tuhan yang ada di atas dunia ini akhir zaman ini. Hal yang sama berlaku jika kita menyangkal bahwa Yesus telah dibangkitkan. Karena kebangkitan kita sendiri berkaitan erat dengan kebangkitannya. Kalau kita yakin bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kalau kita yakin bahwa Yesus telah mati dan dikuburkan. Peristiwa tentang penyaliban Yesus, kematiannya, kemudian ketika dia dikuburkan dan dibangkitkan, hendaklah itu memberikan pengharapan yang besar di dalam kehidupan kita. Seperti bunyi ayat yang telah kita baca tadi. Harapan kita itu tidak dibangun atas kehidupan yang singkat ini. Berkat Yesus, kehidupan kekal tanpa dosa menanti. Kita kehilangan segalanya. Kita kehilangan pandangan akan kebenaran ini. Maka kita tidak memiliki iman yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Boleh jadi mungkin kita akan berkata, kita sudah lelah menunggu. Tahun demi tahun yang dialami oleh umat-umat Tuhan di dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, sampai pada akhirnya ada orang yang merasakan keraguan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. 2 Petrus 3 ayat 4 berkata seperti ini. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ada yang mengatakan, di mana janji tentang kedatangannya? Kami sudah lama menunggu kedatangannya. Sebelum naik ke surga, Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Itu adalah janji terakhir yang tertulis dalam Alkitab. Namun sudah hampir 2000 tahun. Kata menunggu itu sudah ada di dalam kehidupan manusia. Apakah kita telah lelah menunggu? Sebenarnya tidak ada yang menunggu lebih dari beberapa tahun. Kalau kita lihat informasi-informasi di dalam Alkitab ini, kita hidup di dalam informasi di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, kemudian ketika kita mati dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, kemudian Yesus datang kembali di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-52,
itu memberikan gambaran seperti apa panjangnya kehidupan kita, kemudian seperti apa kesempatan yang kita miliki untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Yesus datang kembali, kita akan merasa seperti sekejap saja sejak kita mati. Pikirkan tentang Adam dan Hawa. Bagi mereka, Yesus tidak memerlukan 6.000 tahun yang akan datang karena mereka saat ini tidak menyadari bahwa waktu terus berjalan. Kita tidak tahu kapan dia akan kembali, tetapi dia akan melakukannya. Mari kita tanamkan di dalam pikiran kita bahwa Tuhan pasti akan datang. Dengan iman yang seperti itu dalam kehidupan kita, maka kita akan pasti ada di dalam proses untuk menunggu. Kalaupun nantinya kita akan menunggu, kemudian Tuhan izinkan kita untuk beristirahat dalam tidur kematian. Ingat, kita tidak tahu apa-apa ketika kita tidur dalam kematian. Kita nanti akan dibangkitkan, lalu melihat Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang telah datang untuk menjemput kita. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Umur kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai kita ada atas izin Tuhan beristirahat dalam tidur kematian. Ketika kita memiliki iman yang kuat di dalam Dia dan memiliki pengharapan yang luar biasa untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika kita masih hidup, maka peristiwa kematian ini tidak akan membuat orang-orang yang masih hidup yang menyadari bahwa mereka ada dalam proses menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, lalu mereka akan berkata, kami telah lelah menunggu. Karena Tuhan pasti akan datang di dalam kehidupan kita ketika Dia datang kali yang kedua. Apakah kita ini abadi? Ada orang yang memiliki pemahaman bahwa kita ini abadi. Kita lihat dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-33, ayatnya yang ke-35, ayatnya yang ke-39 sampai 40, 44 dan 54, Yesus Kristus memberikan gambaran yang sangat luar biasa tentang mereka yang percaya kepada Yesus, yang memiliki hidup yang kekal. Kita akan menerima kekekalan ketika kita dibangkitkan. Karena itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus tidak abadi dan tidak akan pernah ada. Keabadian adalah suatu pemberian yang diberikan kepada mereka yang mengambil roti hidup itu. Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa bagi kita yang merasakan kelemahan, kekurangan, apa saja peristiwa yang kita gumuli, Alkitab menyebutkan hanya datang kepada Yesus saja, kita boleh akan mendapatkan kekuatan. Seperti seorang yang ketika dia dalam keadaan lapar, lemah, untuk boleh memiliki kekuatan, menjalankan semua tanggung jawab dan pekerjaannya, dia harus makan. Dalam perkara kerohanian kita, cuma ada di dalam Dia, Yesus yang adalah roti hidup, kita akan boleh mendapatkan kekuatan. Kekuatan di dalam memiliki pengharapan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kekuatan untuk memiliki pengharapan bahwa di balik kematian, bagi orang percaya ada satu kehidupan kekal yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Bukankah ini adalah pekabaran yang luar biasa kepada semua orang yang ada di atas dunia ini? Mengapa? Karena dunia yang kita diami saat sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan pergumulan. Dunia yang pada akhirnya tidak menjanjikan apa-apa. Tetapi apabila kita datang kepada roti hidup ini, Yesus, maka kita akan memiliki kekuatan. Kita akan memiliki pengharapan bahwa ketika Yesus datang kali yang kedua, kita akan boleh menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah dibandingkan dengan kehidupan yang kita jalani pada saat sekarang ini. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13 berkata seperti ini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Rasul Paulus menyebutkan ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Oleh karena orang-orang yang ada di Tesalonika, mereka tidak terlalu memahami kematian yang Tuhan izinkan jadi kepada umat-umat percaya. Yang mereka harapkan pada saat itu adalah, mari nantikan kedatangan Tuhan itu dan kita berupaya agar kita masih hidup saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka pada akhirnya mendapatkan nasihat yang luar biasa dari Rasul Paulus. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Bagian B menyebutkan supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Oleh karena ketika ada peristiwa kematian pada saat itu, mereka yakin bahwa peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang abadi. Peristiwa yang memisahkan satu keluarga dengan yang sudah meninggal adalah perpisahan yang tidak ada lagi pertemuan. Datanglah nasihat yang luar biasa ini. Paulus ingin agar orang-orang yang ada di Tesalonika mengetahui tentang kebenaran mereka yang meninggal. Mereka yang meninggal. Kalau mereka yang meninggal di dalam Yesus, maka Rasul Paulus menyebutkan, jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Mari kita jalani kehidupan kita dengan memiliki keyakinan bahwa di dalam Tuhan pengharapan kita akan miliki dan kita akan menikmati janji yang mulia itu diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka yang mempertahankan tentang kebanggaan jiwa menggunakan ungkapan, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, seperti yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-14. Untuk menegaskan bahwa jika atau jiwa orang mati akan datang bersama Yesus untuk menerima tubuh fisik mereka. Pertanyaannya adalah, jika ini benar, mengapa mereka perlu dibangkitkan? Jika mereka sudah bersama dengan Yesus, tidak perlu ada kebangkitan. Mereka tidak perlu dibangkitkan dan naik ke surga untuk bersamanya. Jika mereka menerima bahwa ada kebangkitan jiwa. Harapan kebangkitan akan menjadi sia-sia jika mereka yang telah meninggal sudah hidup bersama dengan Yesus. Penghiburan kita ada di dalam kebangkitan. Kita masih terus melihat pemandangan duka cita demi pemandangan duka cita. Banyak orang yang menangis oleh karena duka cita. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa di dalam Yesus roti hidup yang kita nikmati untuk memberikan kekuatan, semangat, di dalamnya juga ada pengharapan yang luar biasa bagi semua orang yang percaya. Bahwa ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita akan mendapatkan atau mengalami peristiwa yang luar biasa. Yaitu kebangkitan di dalam Tuhan. Apakah kita akan diangkat secara rahasia? Ada orang saat sekarang ini, sekelompok orang yang menyebutkan bahwa akan ada pengangkatan secara rahasia. Mungkin mereka membaca di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Banyak orang Kristen percaya pada pengangkatan rahasia yang seharusnya terjadi sebelum kedatangan kedua. Ketika umat percaya akan diubahkan dan dibawa kepada Yesus, sementara orang-orang lainnya tetap tinggal di bumi. Ini didasarkan pada interpretasi 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan teks-teks yang lain. Namun Paulus sangat jelas tentang kapan orang-orang mati dan orang-orang kudus yang hidup akan diubahkan. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-52, 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. Bunyi nafiri yang terakhir akan mengumumkan peristiwa itu. Dan Tuhan sendiri akan memanggil orang mati. Dan apabila kita menyebutkan pengangkatan secara rahasia, tidak mungkin. Oleh karena manakala bunyi nafiri yang terakhir dibunyikan, peristiwa itu akan membuat
orang-orang yang mati di dalam Tuhan semuanya akan dibangkitkan dan akan berkumpul, bersekutu dengan umat-umat Tuhan yang percaya, yang masih hidup. Kemudian kita akan diangkat bersama-sama. Tidak ada istilah pengangkatan secara rahasia. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-16 dan 17. Di situ memberikan informasi, baik yang hidup maupun yang dibangkitkan akan boleh bersama-sama diangkat. Sehingga ada orang yang menyebutkan pertemuan yang mulia. Pertemuan yang luar biasa. Oleh karena sekian lamanya dipisahkan dalam tidur kematian. Tetapi ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, ketika bunyi nafir yang terakhir itu berbunyi, maka semua orang yang percaya yang telah meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan kita boleh bertemu bersama-sama. Diangkat oleh Tuhan bersama-sama. Peristiwa ini tidak menyebutkan pengangkatan secara rahasia. Tetapi ini disebutkan sebagai peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi umat-umat yang percaya. Nyonya White di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, pasal yang ke-69, halaman yang ke-632, memberikan informasi seperti ini. Kristus akan datang dengan awan dan dengan kemuliaan besar. Banyak sekali malaikat yang bercahaya akan menyertai dia. Ia akan datang membangkitkan orang mati dan untuk mengubahkan orang saleh yang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bila kita melihat pada kekasih kita yang sudah meninggal, kita boleh berpikir tentang pagi bila sangkakala Allah akan berbunyi. Bila orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Tidak lama kemudian kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Tidak lama kemudian ia akan menghapuskan segala air mata dari mata kita. Tidak lama kemudian dan ia akan mendirikan kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Pemirsa yang berbahagia, pelajaran ini begitu luar biasa untuk terus menguatkan kepada umat percaya di akhir zaman ini tetap memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Kalau kita menghadapi ataupun mengalami pergumulan-pergumulan yang seakan-akan membuat kita meragukan, firman Tuhan telah memberikan pelajaran yang sangat jelas untuk kita. Bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang akan membuat kita memiliki semangat hidup yang boleh terus dipertahankan. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam kutipan ini menyebutkan bahwa bila kita melihat pada kekasih kita yang sudah meninggal, kita boleh berpikir tentang pagi bila sangkakala Allah akan berbunyi. Bila orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Tidak lama kemudian kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Apa pengharapan kita? Ketika kita masih hidup di atas dunia ini saat sekarang ini. Apa saja yang sementara kita jalani saat sekarang ini adalah perjalanan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan itu adalah kita akan bertemu dengan Raja dalam kemuliaannya. Pengharapannya adalah kita akan mau bertemu dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus yang sudah mati demi kita. Dan kebangkitan Yesus memberikan jaminan yang luar biasa kepada kita. Kalaupun bagi umat-umat percaya yang hidup di akhir zaman ini, mereka terus melihat ada pemandangan duka cita. Kalaupun umat percaya, mereka boleh mengalami peristiwa duka cita. Ataupun kita
pada akhirnya diizinkan oleh Tuhan untuk tidur di dalam kematian saat sekarang ini. Kita punya Yesus yang luar biasa. Yang satu kali kelak akan datang dalam kemuliaannya untuk membangkitkan semua orang percaya. Itulah sebabnya pengharapan terhadap kebangkitan, pengharapan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Sementara kita menjalankan pekerjaan dan pelayanan kita. Dan pada akhirnya yang disebutkan dalam kalimat-kalimat terakhir untuk tulisan Nyonya White ini adalah, tidak lama kemudian Ia akan mendirikan kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk boleh mendapatkan pengalaman itu ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan berdiri penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi semua orang yang percaya. Bagi mereka yang terus memiliki pengharapan untuk semua kebenaran firman Tuhan yang telah tertulis di dalam Alkitab demi kita semua. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita untuk terus memiliki pengharapan itu di dalam Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Dan biarlah kita terus memiliki kerinduan yang besar untuk ada di dalam satu kehidupan yang terus merindukan kedatangannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, betapa indah kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama. Pendalaman firman Tuhan untuk semua orang yang memiliki kerinduan yang besar, memiliki pengharapan yang besar dan mulia, manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali. Peristiwa yang mulia bagi mereka yang telah diizinkan oleh Tuhan untuk beristirahat dalam tidur kematian. Akan ada kebangkitan dengan kuasa dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah menyebutkan bahwa akan ada pertemuan yang mulia bagi seluruh umat-umat Tuhan. Ketika kami ada di dalam kehidupan yang boleh jadi ada di dalam keraguan, doa hamba-Mu pada saat ini, kiranya kami diberikan kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dan terus dikuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang akan terus menyanggupkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun pergumulan hidup yang kami hadapi, sampai Raja Kemuliaan akan datang untuk menjemput kami semua. Dan ada di tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kami untuk hidup kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.